from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, you are the center of it all. Yes, you are the center of my life. I believe in you, Jesus. I believe in you, Jesus. You're the center of my life. Mari kita sembah Tuhan Yesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. For there is none like you, Lord Jesus. None like you, Lord Jesus. Kami tinggikan, kami muliakan. Percaya kepada Engkau, karena Engkau yang punya kerajaan. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, Tuhan. Kami sungguh percaya kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Undang untuk bangkit berdiri sama-sama, saudara. Kita naikkan pujian dan sembahan bagi Tuhan Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi, saudara. Kita penuhi tempat ini dengan puji-pujian bagi Dia. Kita tinggikan lagi Tuhan. Kita tinggikan lagi Raja kita, sebab Dia adalah yang awal dan yang akhir. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are to be praised. Yes, you are. You are Alpha
Come on together. Come on, victorious people. You are Alpha. Sing. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, sing it together one more time. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh Jesus, we give you all. We give you all the glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Oh Jesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap mulut kami memuji-Mu Tuhan. We give you You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Bersorak Tuhan. Haleluya.
Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena pada saat ini kami dapat memuji Tuhan. Dan sebentar kami mau dengarkan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami. Agar setiap firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati hati dan hidup kami. Dan biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini Bapa Engkau dimuliakan. Dan kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga urapan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan ya. Dan ini kali kedua saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini ya, beberapa bulan yang lalu sudah cukup lama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, langsung saja saya akan membahas firman Tuhan, yaitu tema yang diberikan kepada saya adalah sukacita sejati karena beriman. Ya, sukacita sejati karena beriman. Saudara yang kasih Tuhan, semua orang ingin hidup bahagia dan sukacita. Ya, semua orang ingin bersukacita. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang berlomba-lomba untuk mencari sukacita dengan apa yang mereka bisa lakukan. Ya, mereka bekerja keras supaya mereka bisa pekerjaannya berhasil. Ya, dagangannya laris gitu ya. Orang yang bekerja gajinya naik gitu ya, dapat bonus dan lain sebagainya. Itu memberikan sukacita, tapi saudara yang dikasih Tuhan, sukacita dari dunia ini sementara. Contoh ya Bapak Ibu, misalnya saudara-saudara yang bekerja, misalnya gaji misalnya ya. Saudara bekerja di sebuah perusahaan misalnya gaji 4 jutaan gitu ya. Saudara berpikir, aduh enak ya kalau gaji 5 jutaan gitu ya. Lalu saudara kerja gitu ya. Dan ketika saudara bekerja setahun, masih 4 jutaan. 2 tahun, ya masih 4 jutaan. Saudara masih bersuka cita? Sudah 2 tahun nggak naik-naik gajinya? Udah nggak suka cita tuh, udah mulai mengeluh. Ini perusahaan gimana sih? Ini bos gimana sih? Udah 2 tahun loh 4 juta. Padahal waktu awal mau bekerja dapat gaji 4 juta itu rasanya suka cita. Tapi berjalannya waktu, itu sudah jadi biasa dan bahkan menjadi sesuatu yang kita menggerutu dan lain sebagainya. Ya kita dapat misalnya yang anak muda dapat pacar, wah senang. Tapi setelah itu banyak perselisihan, jadi kok jadi gini ya, kok gak enak ya, saudara yang kasih Tuhan. Sukacita hanya sebentar. Terus misalnya kita juga yang baru melahirkan anak begitu ya, sukacita luar biasa begitu ya. Senang sekali, tapi setelah anak bertumbuh dewasa sedikit, anak super aktif buat kita capek, buat kita kadang-kadang jengkel. Ini anak yang awalnya sukacita, jadi buat kita jengkel. Sukacita dari dunia, sukacita yang ditawarkan di dunia ini bersumber dari luar dan itu sukacita yang sementara. Ya misalnya dapat kendaraan baru ya, motor baru, mobil baru, rumah baru. Wah, kita awalnya sukacita, senang kita. Wah, dapat motor baru. Setiap hari dipoles terus, hujan kena rintik sedikit dilap. Wah, luar biasa. Tapi begitu jalan beberapa bulan udah jadi biasa tuh kendaraan. Udah setahun 2 tahun, mulai rewel tuh kendaraan. Aduh, ini kok ada suara-suara yang gak enak nih gini nih. Udah mulai banyak keluhan sudah. Sukacita dari luar itu tidak memberikan sukacita yang sejati. Tapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu memberikan dalam hidup kita sukacita yang sejati. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sukacita menurut Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ya. Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai yang 9 berkata begini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9,
Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang kasih Tuhan, sukacita sejati itu bersumber dari Tuhan Yesus. Sukacita sejati itu berasal dari iman kita kepada Tuhan. Coba kita lihat saudara di sini. Filipi pasal 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa apa? Di dalam Tuhan. Kita bisa bersukacita senantiasa, kita bisa memiliki sukacita sejati itu hanya di dalam Tuhan. Jadi syarat supaya kita bisa memiliki sukacita sejati adalah ketika kita beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber sukacita di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita bisa di dalam Kristus itu kita bisa memiliki sukacita, senantiasa bersukacita. Dalam keadaan apapun kita bisa bersukacita. Kenapa sih saudara? Kita akan sama-sama lihat saudara. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 ini, saudara kita akan fokus membahas tentang sukacita. Ya, sukacita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9 ini sebenarnya ada beberapa topik yang bisa dibahas. Itu cukup banyak, paling tidak ada 4 topik besar yang kita bisa bahas di situ. Tapi hari ini saya mau bahas tentang satu topik yaitu tentang sukacita sejati yang bersumber karena beriman. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, mengapa kita bisa senantiasa bersukacita di dalam Kristus? Karena saudara yang pertama, karena kita dapat mengatasi kekhawatiran di dalam Kristus. Kalau tadi begini saudara, sukacita dari luar, dari dunia ini sumbernya dari luar. Kita dapat kendaraan, dapat gaji naik, ya dapat bonus, ya itu sumbernya dari luar dan itu sementara. Sukacita sedikit, setelah itu biasa, setelah itu keluhan banyak, ya begitu ya. Kayak kita punya rumah baru, wah senang rasanya masuk rumah baru. Tapi setahun 2 tahun, tahu-tahu, aduh ini bocor nih, aduh mesti perbaiki lagi. Oh ini kerusakan sini, saluran air segala macam, ini mulai banyak keluhan saudara. Tapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan, sukacita sejati yang diberikan oleh Tuhan adalah sukacita yang bersumber dari dalam. Tuhan mulai menjamah kita dari dalam diri kita sehingga muncul sukacita itu bukan dari luar tetapi dari dalam diri kita. Yang pertama tadi bahwa kita bisa mengalami sukacita yang sejati di dalam Kristus karena kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita. Ayat yang ke-6 berkata begini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan janganlah kamu khawatir. Ini jaminan saudara, ini firman Tuhan. Tuhan melalui Rasul Paulus menuliskan surat ini bahwa Tuhan menjamin kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir. Jadi artinya saudara, di dalam Kristus kita bisa mengatasi segala kekhawatiran hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan begini, kekhawatiran dalam hidup kita itu menyebabkan gak ada sukacita. Benar gak saudara? Kalau kita gak khawatir kan kita sukacita tuh, happy kita. Tapi kalau khawatir itu membuat kita aduh gimana ya? Gimana ya? Kita gak happy lagi, gak sukacita lagi. Karena kita khawatir. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Saudara yang kasih Tuhan, kekhawatiran saudara tidak akan bisa mengubah apapun. Benar ya saudara? Saudara misalnya saudara khawatir nih terhadap sesuatu hal. Saudara khawatir sekali, aduh gimana ya? Aduh besok gimana ya? Aduh nanti gimana ya? Saudara kita mulai khawatir yang berlebihan saudara. Ketika kita mulai berkekhawatiran berlebihan itu saudara tidak akan mengubah apapun saudara. Ketika saudara khawatir, sangat khawatir, apakah situasi berubah? Tidak pernah berubah. Justru waktu kita mengalami kekhawatiran, saudara, waktu kita mengalami kekhawatiran, ketika kita dikuasai kekhawatiran terus, kita kadang-kadang udah lupa makan, saudara. Karena kita mikirin terus, asam lambung naik, kita jadi sakit. Masalah yang kita khawatirkan itu enggak beres, tapi justru datang masalah baru, kita jadi sakit.
Saudara, orang yang khawatir, nggak ada sukacita, itu pengaruh ke asam lambung, saudara. Orang yang banyak pikiran, khawatir gitu, stres sekali, saudara, itu asam lambung naik, saudara. Apalagi ditambah kalau dia sudah nggak nafsu makan juga, karena mikirin itu. Nah itu tambah lagi, saudara. Kita akan banyak sekali masalah ketika kita dikuasai dengan kekhawatiran. Makanya Tuhan berkata begini, ya dalam Filipi tadi ya, ayat yang ke-6. Supaya kita janganlah kamu khawatir. Saudara, bahkan di Filipi pasal yang keempat, di ayat yang ke-13-nya Rasul Paulus kasih tahu juga gini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada amin, saudara? Ya, segala perkara. Saudara, yang dikasih Tuhan, kalau kita renungkan, saudara, kita renungkan Rasul Paulus, masalah yang dihadapi Rasul Paulus itu berat, saudara. Ya, dia mengalami banyak pergumulan dalam pelayanan kepada Tuhan. Dia mengalami aniaya yang besar, saudara. Bahkan dia dirajam batu juga pernah, saudara. Dia diseret, disesah, dipukulin, saudara. Saudara, kalau dihukum dirajam batu itu, saya percaya, saudara, saya memperkirakan ketika Rasul Paulus, dia tulis sendiri, aku dirajam batu. Kalau nggak salah 1 atau 2 kali ya. Dia dirajam batu, saudara. Saya percaya ketika dia dirajam batu, itu orang mengira ini sudah mati. Biasa kan salah satu hukuman mati itu di zaman dulu itu dirajam batu sampai mati. Dan ketika Rasul Paulus dihukum dirajam batu sampai mati, ya mungkin mati atau tidak, tapi orang-orang memperkirakan itu sudah mati. Tapi Tuhan tetap melindungi dia, sehingga Rasul Paulus tetap hidup. Saudara yang kasih Tuhan, pergumulan Rasul Paulus begitu berat, tapi dia dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada amin, saudara. Jadi saudara, jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai dengan kekhawatiran. Engkau harus punya iman. Ketika kita punya iman kepada Kristus, maka lenyaplah kekhawatiran kita. Semakin saudara beriman, maka semakin lenyap kekhawatiran dalam hidup kita. Tapi semakin saudara mulai meragukan Tuhan, saudara mulai bimbang akan Tuhan, maka kekhawatiran itu akan semakin besar menguasai hidupmu. Jadi sekali lagi, semakin kita khawatir, maka semakin semakin kita khawatir, maka semakin kecil iman kita. Itu membuktikan iman kita semakin kecil. Tapi semakin besar iman kita, maka kekhawatiran itu akan semakin lenyap dari hidup kita. Karena kalau kita berpikir begini, saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita, apa yang kita khawatirkan? Saudara yang kasih Tuhan, masalah makan, masalah makanan, saudara. Saya mau kasih tahu gini, contoh di Alkitab, saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, diperkirakan sekitar 1,5 juta orang, saudara. 1,5 juta orang Tuhan pelihara tanpa mereka menabur, tanpa mereka bekerja apa-apa. Setiap hari mana dari surga itu turun. Selama berapa lama, saudara? 40 tahun. Tanpa mereka bekerja apa-apa, mereka cuma ambil, mereka cuma olah dan makan. Tanpa mereka melakukan apa-apa, saudara, Tuhan pelihara. 1,5 juta orang tanpa mereka buat apa-apa, menanam, menabur, tapi dipelihara Tuhan. Masa Tuhan gak bisa pelihara satu keluarga kita? Masa Tuhan gak sanggup pelihara kita pribadi? Tuhan terlalu sanggup untuk itu. Masalahnya ada engkau punya iman atau enggak? Kita mau sungguh-sungguh beriman atau tidak? Sekali lagi, semakin besar iman kita, semakin lenyaplah kekhawatiran dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, oke. Yang berikutnya, saudara. Mengapa kita bisa senantiasa bersukacita atau memiliki sukacita yang sejati hanya di dalam Kristus? Kenapa? Yang kedua adalah karena kita akan terpelihara di dalam Kristus. Yang tadi kita bisa mengatasi kekhawatiran, yang pertama. Yang kedua, karena kita akan terpelihara di dalam Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi ada damai sejahtera Allah akan apa? Memelihara hati dan pikiran. Kenapa dikatakan memelihara hati dan pikiran? Bukan memelihara kebutuhanmu, bukan memelihara keperluanmu, bukan itu, saudara. Memelihara hati dan pikiran. Karena apa? Karena sumber kekhawatiran, sumber ketakutan, sumber kecemasan itu dari pikiran turun ke hati. Ketika pikiran kita dikuasai sesuatu yang menakutkan kita, ketika kita mengalami tekanan dalam pikiran kita lalu turun ke hati kita, maka hilanglah damai sejahtera kita.
Makanya saudara, Tuhan mau berkata begini bahwa aku menjamin untuk memelihara engkau dengan damai sejahtera. Yang pertama Tuhan mau jamah adalah pikiran dan hati kita. Karena kalau pikiran hati kita sudah dijamah, kita nggak khawatir lagi. Maka kita bisa menikmati hidup ini. Amin saudara. Walaupun mungkin situasi, masalah belum selesai saudara. Masalah belum selesai, tapi kalau pikiran dan hati kita sudah damai, itu tenang hidup kita. Tenang hidup kita. Kita menjalankan hidup kita lebih sukacita saudara. Nah kalau kita sudah lebih tenang, kita bisa memikirkan sesuatu, oh langkah apa yang saya harus ambil. Saya mau buat apa? Saya mau melakukan apa? Kita akan lebih tenang dan kita bisa memikirkan sesuatu yang lebih tepat, lebih baik. Ketika kita memutuskan sesuatu dalam ketakutan dan kekhawatiran, seringkali yang kita putuskan adalah kesalahan. Tapi kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita bisa melihat peluang-peluang. Oh seperti ini, oh saya harus buat ini, oh saya harus kerjakan ini. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Amin saudara. Ya, jadi sering kasih Tuhan. Yang kedua bahwa kita akan terpelihara oleh Tuhan. Tuhan menjamin untuk memelihara kita. Kekhawatiran tidak akan mengubah apapun, malah akan membuat kita semakin terpuruk. Tetapi iman akan memberikan semangat baru dan memerdekakan kita dari keterpurukan. Sekali lagi, kekhawatiran tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita. Malahan atau justru membuat kita semakin terpuruk. Tetapi iman kepada Kristus memberikan semangat yang baru dan memberikan kemerdekaan dalam setiap masalah, dalam setiap keterpurukan kita. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang begini nih, kita suka apa ya, kalau khawatirkan sesuatu yang di depan yang belum terjadi, kita takut. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang takut, yang terfikir terus masa lalu, menyesali masa lalu. Ini hampir sama saudara, menyesali masa lalu atau terlalu takut masa depan, itu sama saja. Karena apa? Engkau enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun di masa lalu. Khawatir di masa depan tidak akan mengubah apapun di masa depan. Sama saja. Tapi kalau engkau beriman kepada Tuhan, lupakan masa lalu yang negatif dan ambil keputusan hari ini untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kau akan lihat masa depanmu ada dalam jaminan tangan Tuhan. Amin saudara. Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan kasih yang terbaik dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada jaminan pemeliharaan bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Dan bahkan Tuhan pegang kendali atas seluruh hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang saudara dalam hidup kita enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Enggak sesuai dengan harapan kita. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu saudara, saya mendoakan salah seorang yang pengusaha, dia kontraktor bangunan begitu ya. Nah satu kali saudara, ada orang yang mau membangun sebuah gedung lumayan besar. Proyek ini lumayan besar. Jadi si orang ini yang punya proyek ini selalu konsultasi sama si kontraktor ini. Konsultasi ini gimana nih? Ini gini segala macam. Nah dia bantu, dia sering kali kasih waktu, ya diminta datang, dia bantu. Semua bantu, begitu tender saudara, dikasih ke orang lain. Dari awal saudara dia udah datang, dia kasih waktu, dia kasih perhatian, dia kasih arahan begini segala macam. Begitu proyek mau jalan, proyek itu dikasih orang lain. Waktu saya datang ke rumah si bapak kontraktor ini, dia bilang, Pak saya lagi kecewa berat ini. Saya bilang kenapa Pak? Yaitu dia ceritakan, ini orang ini, saya udah 2 bulanan ini, saya sibuk dengan dia. Ngarahin dia, bantu dia, kasih perhatian segala macam, kasih masukan segala macam gini-gini. Proyeknya kemarin itu dikasih orang lain. Ini orang keterlaluan katanya gitu. Terus saya bilang, Pak ya memang sakit sih, memang gak enak sih. Tapi Bapak percaya saja sama Tuhan. Jangan saudara Bapak tertekan dengan itu. Bapak percaya saja dengan Tuhan. Nah akhirnya saudara, oke kita doa waktu itu dan dia mulai sedikit lebih tenang. Apa yang terjadi saudara? Beberapa minggu kemudian di beberapa tahun yang lalu itu bahan bangunan itu naik tinggi sekali. Itu naik tinggi sekali dan akhirnya dia bilang, waktu doa lagi ke rumahnya dibilang, Pak puji Tuhan kalau proyek itu saya ambil, memang saya nggak rugi karena harga bangunan naik. Jadi kan sesuai dengan kesepakatan nggak cocok nih dan dia juga tahu harga bangunan naik dan akhirnya udahlah rugi sama rugi. Jadi akhirnya harga ini dinaikin sedikit dan dia akhirnya kerja bakti untuk bangun bangunan itu jadinya. Nggak dapat untung cuman kerja bakti jadinya. Jadi saya bilang Pak puji Tuhan kan.
Itu Tuhan atur segala sesuatu. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dan puji Tuhan sudah, 1 bulan kemudian dia dapat proyek yang jauh lebih besar daripada proyek itu. Amin saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita nggak perlu terlalu khawatir dengan hal itu karena Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Yang ketiga saudara, mengapa kita bisa senantiasa bersukacita? Ya, dan memiliki sukacita yang sejati di dalam Kristus. Karena yang ketiga, kita senantiasa disertai Tuhan di dalam Kristus. Ya, kita senantiasa disertai Tuhan. Ayat yang ke-9 yang ke B, ayat 9b bagian bawah berkata begini. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, sekali lagi, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini bukan berkata begini, maka Allah menyertai kamu. Itu udah oke, itu udah bagus. Tapi Tuhan mau tegaskan begini, karena maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Ada tambahan, bukan hanya maka Allah menyertai kamu, tapi ada tambahan di sini, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya apa sudah? Dia adalah sumber damai sejahtera kita, dan dengan damai sejahteranya itu dia senantiasa menyertai kita. Jadi artinya begini saudara, ketika kita disertai Tuhan, ketika kadang-kadang hilang damai sejahtera kita, ingat dia sumber damai sejahtera kita. Ayo datang kepadanya. Dia datang kepada kita datang kepadanya dan dia menghampiri kita dan kembali Tuhan pulihkan damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan ada Tuhan mengutus kita seperti anak domba di tengah serigala. Itu kan sesuatu yang menakutkan saudara. Anak domba di tengah-tengah serigala. Kalau di tengah serigala, serigalanya satu atau banyak saudara? Banyak. Kalau di tengah serigala, serigalanya satu, bukan di tengah serigala. Itu di belakang serigala atau di depan serigala kan gitu kalau cuma satu. Tapi kalau banyak berarti di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah serigalanya dikelilingin banyak nih. So anak domba, jangankan anak domba, induk domba saja kalau di tengah serigala itu udah gak ada harapan tuh. Apalagi ini anak domba. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan perintahkan gitu, kadang kita berpikir, wah Tuhan itu aduh gimana sih, masa kita diutus di tengah serigala seperti ini, wah kita bahaya dong. Saudara yang kasih Tuhan, nanti dulu. Gembala yang baik itu, dia tidak pernah meninggalkan dombanya. Amin saudara. Walaupun kita anak domba di tengah serigala, kita dikelilingi serigala, kita bisa tetap tenang karena ada apa? Karena ada gembala kita menyertai kita. Dia ada di dalam kita, dia menyertai kita. Dan ketika ada serigala yang mau hajar kita, dia hajar dengan gadanya. Ketika ada serigala yang mau coba hancurkan kita, Yesus Tuhan yang akan hancurkan itu asalkan bagian kita adalah kita dekat dan percaya kepadanya. Maka dia damai, sumber damai sejahtera akan memberkati hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita hilang sejahtera. Karena omongan tetangga, omongan suami, omongan istri. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara marah, kecewa begitu ya, saudara hilang damai sejahtera. So sebut nama Tuhan Yesus 10 kali. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya jamin deh, berkurang tuh kecewanya. Karena Allah di dalam Yesus Kristus sumber damai sejahtera dalam hidup kita saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari saudara kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 20 berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai apa? Kepada akhir zaman. So Allah sumber damai sejahtera itu, yang merupakan sumber damai sejahtera itu, menyertai kita sampai kapan? Sampai akhir zaman. Jadi kalau saudara memiliki damai sejahtera sukacita sejati, datanglah kepadanya. Saudara gini, kalau kita menemukan di sebuah tempat ada sumber air atau mata air dari tanah keluar saudara, maka ketika kita ada di dekat sumber air itu, maka airnya kita dapatkan banyak. Semakin kita jauh dari sumber air itu, maka airnya semakin sedikit. Karena dia akan mengalir kemana-mana, kan begitu. Semakin dekat dengan sumber air itu, maka kita dapatkan banyak sekali air, melimpah-limpah. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, dia sumber damai sejahtera. Maka damai sejahtera akan melimpah dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saudara untuk dekat sama Tuhan saudara,
kita harus berkomitmen. Kita harus sediakan waktu, spend time. Kita harus sediakan waktu, bukan sisakan waktu. Kadang-kadang kita dalam aktivitas kita sungguh-sungguh dalam aktivitas kita. Kerjaan kita kerjakan dengan serius. Studi kita kerjakan dengan serius. Tanggung jawab kita yang lain kita kerjakan dengan serius. Tapi untuk Tuhan kadang-kadang kita gak punya waktu. Kita cuma nyisakan waktu ketika kita udah beraktivitas dari pagi, siang, sore, malam. Ketika udah malam kita udah capek, waktu mau tidur kita baru sediain waktu sama Tuhan berdoa. Berdoa pun sudah nguap, sudah 5 watt. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gini-gini, ketiduran, aminnya gak selesai sudah doanya. Sudah yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita gak pernah sediakan waktu buat Tuhan? Bagaimana kalau kita nggak dekat sama Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera sukacita yang sejati dari Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, sediakan waktu buat Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin damai hidup kita. Saudara, saya kasih tips saja ya. Yang sudah saat teduh dengan rutin, puji Tuhan, lakukan terus. Tapi yang belum memulai saat teduh setiap hari, saya kasih tips yang tidak mempersulit saudara. Saya mau tanya gini, saudara. Saudara main media sosial, lihat YouTube, ya, main Facebook, nonton drakor. Saya tanya setengah jam lama atau sebentar, saudara? Lama banget. Wah, ini bagus nih. Sebentar, saudara. Kita main media sosial itu cuma sebentar kalau setengah jam. Bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Saya mau kasih tip gini, untuk saat teduh, mulai 15 menit saja dulu. Dengan cara gini, ketika saudara misalnya setiap pagi sudah bangun jam 6 pagi misalnya, saudara nyalakan alarm jam 6 kurang 15. 15 menit sebelum saudara bangun yang seperti biasa, saudara bangun lebih awal 15 menit. Lalu saudara cuci muka, saudara bereskan diri saudara sedikit, lalu saudara angkat pujian, 1 lagu atau 2 lagu. Saya gak bisa nyanyi. Saya juga gak bisa alat musik, gak ada alat musik. Sekarang udah gampang, handphone kita saudara, saat teduh kita, kalau dulu gak ada alat musik, cuman kita cuap-cuap sendiri. Kalau bisa main gitar, kita main gitar. Sekarang saat teduh kita, angkat pujiannya, diiringin full band, ada backup singer, ada WL-nya juga. Lewat media sosial, lewat handphone. Udah buka aja kita mau nyanyi apa, udah nyalain aja, kita ikut nyanyi. 1-2 lagu, abis itu doa, baca firman 1 pasal. 1 pasal paling cuma berapa menit saudara. Setelah itu doa selesai, 15 menit cukup untuk awal-awal memulai. Saya nggak mau saudara, saat teduh harus setengah jam. Saudara, jangankan setengah jam, orang 10-15 menit aja susahnya minta ampun, disuruhnya setengah jam, itu nggak akan dilakukan. Yang sudah melakukannya 1 jam, setengah jam, silakan lakukan terus, itu bagus. Tapi yang belum, mulailah 15 menit dulu. Bangun 15 menit lebih awal, nyalain lagu pujian, doa, baca firman, 1 pasal saja. Kalau bisa 2 atau 3 pasal jauh lebih bagus. Setelah itu doa, mengucap syukur, minta berkat supaya hari itu diberkati oleh Tuhan apapun pekerjaan saudara. Kalau saudara rutin lakukan itu, konsisten lakukan itu, saya sudah lakukan bertahun-tahun saudara. Ketika ada kekhawatiran yang begitu rupa menguasai saya tetap konsisten lakukan. Dan selalu ada damai sejahtera. Ketika saya khawatir, saya mulai berpikir Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup selesaikan. Saya gak perlu khawatir dengan itu. Akan mengurangi banyak kekhawatiran kita. Amin saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, banyak orang merasa aman ketika dia sudah punya aset yang begitu banyak. Banyak orang merasa aman ketika dia punya relasi dengan pejabat. Banyak orang merasa aman karena dia punya bos baik sekali, luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, bos kita, pejabat kita, harta kita saudara, itu terbatas saudara. Itu terbatas saudara. Ya, oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, rasa aman kita terhadap hal-hal itu hanya sementara. Sementara dalam Roma pasal 8 ayat 31 berkata begini. Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang jadi lawan kita? Jika Allah yang memelihara kita, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak akan bisa saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Kesimpulannya saudara hari ini, mengapa kita bisa memiliki sukacita yang sejati atau kita memiliki sukacita yang senantiasa dalam hidup kita, bersukacita di dalam Kristus? Karena yang pertama,
kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita di dalam Tuhan atau dengan beriman kepada Tuhan. Kekhawatiran kita akan semakin dilenyapkan. Semakin saudara sungguh dengan Tuhan, semakin saudara beriman dengan Tuhan, maka kekhawatiran itu semakin lenyap dalam hidup kita. Semakin berkurang dan kita bisa mengatasi itu. Yang kedua, kita bisa bersukacita, kita memiliki sukacita senantiasa, saudara. Karena apa? Di dalam Kristus, karena kita akan terpelihara di dalam Kristus. Tuhan jamin untuk memelihara hidup kita. Saudara, burung di udara itu dipelihara Tuhan. Dia nggak perlu tanam. Masa kan kita nggak dipelihara Tuhan? Mana lebih berharga di hadapan Tuhan? Burung di udara atau kita? Kita lebih berharga. Tapi masalahnya burung di udara nggak pernah khawatir. Kita khawatir mulu, meragukan Tuhan. Makanya kita akhirnya nggak bisa menikmati hidup ini. Jadi jangan khawatir, terus beriman sama Kristus, maka kita pasti akan dipelihara. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara. Mengapa kita bisa memiliki sukacita yang senantiasa atau sukacita sejati di dalam Kristus? Karena kita senantiasa disertai Tuhan. Tuhan menyertai kita. Saudara, kadang-kadang kita merasa, Tuhan saya sendirian, Tuhan saya kesepian, saya sendirian. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau beritahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia berjanji, Matius 28 ayat 20 tadi. Ketahuilah, aku menyertai kamu apa? Senantiasa. Senantiasa pernah ditinggal enggak? Enggak. Pernah ditinggalin sedetik enggak? Enggak. Senantiasa artinya dia menyertai kita terus menerus. Selalu dalam situasi apapun, di waktu manapun dia selalu menyertai. Sampai kapan? Akhir zaman. Itu jaminan dari Tuhan. Jadi sering kasih Tuhan, biarlah sukacita sejati kita peroleh pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, kami sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana kami bisa memperoleh sukacita yang sejati dengan beriman kepada Kristus. Karena dengan kami beriman kepada Kristus, maka kami bisa mengatasi kekhawatiran kita. Mengatasi kekhawatiran kami. Dengan kami beriman kepada Kristus, maka kami akan terpelihara di dalam Kristus. Dengan kami beriman kepada Kristus, maka kami yakin bahwa kami senantiasa disertai oleh Kristus. Dan inilah yang menjadi sumber sukacita sejati di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Kami bersyukur Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk hamba Tuhan untuk membawa kita dalam doa persembahan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya, untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan pelihara kami dengan tidak ada satu kekurangan apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tadi Tuhan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan materaikan dengan tidak ada satu kekurangan apapun ya Bapa. Tuhan Yesus juga berkati setiap pelayanan hamba-Mu Pak Jeremy Jusen Bapak. Biar apapun juga yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Tuhan berikan terobosan-terobosan yang luar biasa. Engkau pakai dia lebih heran dan luar biasa lagi Bapak. Dalam pelayanan dimanapun dia berada banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memberikan persembahan Bapak. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Dan kerajaan-Mu semakin luas di muka bumi ini. Engkau juga lihat Tuhan untuk tangan anak-anak-Mu yang sudah siap memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar apapun juga yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan gantikan berkali lipat untuk apapun yang mereka taburkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.
always remains. Yeah. I don't need a green gift with a bow tie. I don't need a red suit wearing no guy. If it's a price tag hanging on a white jack, y'all can take the keys. Cause I got peace, I got love, and it comes from up above. Getting more stuff ain't gon' make me feel enough. So I don't want a box under the tree. I'm not looking for a card or any money. Shalom teman-teman Viva Kids semua, saya Dominic dari Viva Kids Apartemen Robinson. Saya ingin mengundang kalian semua untuk beribadah di Viva Kids jam 11. Saya tunggu kehadirannya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Puji nama Tuhan, saya mengundang untuk saudara untuk bangkit berdiri, kita akan tutup. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, aku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di penghujung ibadah kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena untuk pujian penyembahan yang sudah kami nyanyikan, dan biarlah semuanya boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman, maka sukacita sejati itu kami akan peroleh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah. Kami berdoa untuk gerejamu ini, mulai dari Bapak Gembala dan semua staf, semua hamba Tuhan, semua pelayan pengerja dan seluruh jemaat.
Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan kami akan tinggalkan tempat ini, seperti Tuhan menyertai kami dengan aman, dengan selamat tiba di tempat ini, kiranya Tuhan juga menyertai kami dalam perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan aktivitas kami sepanjang minggu ini juga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, kita akan terima doa berkat pada saat ini. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan. Karena setiap kali engkau taat dengan firman Tuhan, selalu berkat, damai sejahtera, sukacita senantiasa menyertai dalam hidupmu. Saat ini kiranya turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Allah Tritunggal ini senantiasa menyertai dalam kehidupan kita sampai Maranatha, bahkan kita ada bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih untuk firman-Nya yang ditaburkan oleh Bapak Pastor Jeremy Jusin. Kami mengingatkan untuk saudara-saudari yang berjiwa muda untuk hadir Natal Youth Generation diadakan hari Sabtu ini 14 Desember jam 10 pagi di tempat ini. 14 Desember hari Sabtu jam 10 pagi. Kami kembali mengundang jemaat saudara untuk hadir di tempat ini di minggu depan pada jam 9, 11, 3, dan 5. Setiap ibadah ditayangkan juga di YouTube channel Viva TV dan juga disiarkan langsung di live channel MNC TV di setiap hari minggunya jam 9:30. Puji Tuhan, terima kasih. Happy Sunday, see you next time, see you next week maksud saya, dan God bless you all. Haleluya.